selamat malam pemirsa, selamat datang di The Prime Show. Pemirsa, ada kabar baik, Indonesia dipastikan lolos dari sanksi FIFA. Namun di lain sisi, proses hukum dalam tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan tetap harus berjalan. Nama PSSI saat ini jadi sorotan. Selain Presiden dengan sengaja tidak menyebut organisasi pemilik otoritas sepak bola di Indonesia ini dalam pidatonya, muncul dan viral pula petisi online yang meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan serta segenap pejabat PSSI untuk mundur. Haruskah PSSI mundur? Apa bentuk tanggung jawab PSSI terkait tragedi ini? Inilah The Prime Show. Di dalam gas air mata memang ada luarsanya, ada expirednya. Gas air mata ini ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang. Dia pulang tidak merasakan apa-apa, tapi besoknya dimulai dengan hitam. Setelah itu baru kemudian matanya, menurut dokter perlu waktu sebulan untuk kembali normal. Itu pun kalau bisa normal. Salah satu kecurigaan kami memang adalah daluarsa, dan itu sudah dibawa ke laboratorium. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta mencari keterangan terkait tragedi Kanjuruhan dari para Aremania yang menjadi korban dan saksi mata saat laga Arema Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur 1 Oktober 2022 lalu. Temuan baru oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ini nantinya akan memperkuat dan mempertajam analisis tim gabungan untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan secara keseluruhan dan independen. Selain bertemu dengan para korban, tim gabungan pencari fakta juga bertemu kepolisian dari Brimob, panitia pelaksana lapangan dari steward, security officer, dan pihak TNI. Berbagai rekaman CCTV saat tragedi Kanjuruhan yang diterima tim gabungan independen pencari fakta, serta beberapa selongsong gas air mata, akan dijadikan barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Pemirsa, telah hadir di studio bersama saya Richard Ahmad, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI. Selamat malam, Mas Richard. Selamat malam, April. Baik, dan juga yang kedua ada juga Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Baik, yang kedua kita juga ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Kompolnas. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, dan juga ada Bang Tommy Welly, pengamat sepak bola kita. Selamat malam, Bang Tommy. Selamat malam. Baik, Ya. Saya pertama ke Mas Richard lebih dahulu. Mas Richard, ini Anda menginisiasi adanya petisi untuk Ketua Umum PSSI mundur. Kenapa? Ya, saya melihatnya gini, kejadian Kanjuruhan ini tragedinya nomor 2 dunia. Dan tentunya bukan serta-merta saya sama teman-teman itu bikin petisi dalam proses misalkan cari pamor, tidak. Karena memang petisi ini bukan hanya saya bikin, tapi teman-teman jurnalis juga bikin. Artinya sudah, kalau digabungkan sudah ada 40.000 petisi yang tanda tangani. Nah, kita pengen lihat bahwa kejadian ini tidak serta-merta bahwa begitu saja, tetapi harus ada pihak yang bertanggung jawab yang terlibat dalam kasus itu. Dan menurut Anda, Ketua PSSI harus bertanggung jawab? Kenapa saya bilang begitu? Karena dari kejadian ini kan yang disangkakan adalah SO tersangka, lalu panitia tersangka, LIB tersangka. Lalu kemana Ketua Umum PSSI-nya? Karena mereka bekerja atas dasar juga SOP PSSI. Kan gitu pertanyaannya. Oke, baik. Pak Nurdin, Anda selaku yang pernah menjabat di PSSI dari 2003 sampai 2011, setujukah Anda? Kita harus objektif melihat peristiwa ini dan kita harus adil ketika kita meminta pertanggungjawaban seorang fungsionaris dalam suatu struktur keorganisasian. Adanya aspirasi dari supporter yang dimotori oleh Saudara Richard itu adalah sah-sah saja di era negara demokrasi, itu sah-sah saja. Tapi kalau saya berpendapat bahwa tidak adil ketika kita meminta ketua umum mundur. Kenapa? Kita lihat urutan-urutan peristiwa. Tanggung jawab Ketua Umum PSSI adalah dia pada leadership dengan tataran kebijakan. Di setiap pertandingan itu ada perangkat-perangkat pertandingan. Ada inspektur pertandingan, ada wasit, ada penjaga garis dan sebagainya. Kalau kita lihat pertandingan berjalan dengan aman, berjalan dengan sangat baik. Rule of the game berjalan dengan baik gitu. Nah,
Ketika ini berjalan dengan baik, tidak adil kita ketika ini diminta mundur ketua PSSI. Justru sekarang kita harus mendorong ketua PSSI untuk mengambil langkah-langkah terobosan agar supaya tidak terjadi peristiwa seperti di kemudian hari. Yang menyebabkan kerusuhan, yang menyebabkan terjadinya daripada peristiwa ini yang merupakan tragedi kemanusiaan dan tragedi sepak bola yang menggetarkan dunia dan membuat sepak bola kita itu shock. Ya. Kenapa? Karena sepak bola itu adalah panggung hiburan yang paling populer sejagat raya. Jadi tidak perlu mundur ya? Tidak perlu mundur. Kenapa kita mundur? Justru dia harus kita dorong, kita motivasi untuk dia melakukan terobosan-terobosan. Nah sekarang sudah ada transformasi 5 langkah yang diminta oleh FIFA. Menurut saya ini sebuah terapan solusi yang sangat jitu. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai FIFA, saya ingin meminta tanggapan kacamata pengamat sepak bola. Seperti apa? Mundur atau tidak perlu mundur? Menurut saya seharusnya mundur. Dalam konteks kita bicara sepak bola, jadi begini. Saya mengesampingkan statistik nomor 2 dari sisi korban, karena itu masa lampau kemarin. Ini sepak bola modern. Sepak bola itu berjalan, dinamikanya terus. Bahkan kalau saya bilang secara organisasi modern itu masuk ketika era statuta. Dan itu di eranya Pak Nurdin. Dan Pak Nurdin adalah ketua umum PSSI yang kemudian waktu itu statutanya lahir kan. Jadi sebetulnya itu adalah milestone di mana sepak bola itu memasuki era modern. Dan ketika bicara era modern, jumlah skala korban yang sedemikian amat banyak ini terjadi di kita. Maksud saya, cara melihatnya nggak boleh sekedar pelanggaran disiplin kejadian sepak bola biasa gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Sekarang saya bicara misalnya pertandingan ini. Arema Persebaya ini jelas pertandingan yang under PSSI karena kompetisi resmi. Regulasi yang diturunkan juga dari PSSI. Sekarang pertanyaannya, ada kelalaian dari Panpel jelas, itu secara sepak bola ada sanksinya. Tetapi apakah yang di atasnya tidak tanggung jawab? Menurut saya harus bertanggung jawab karena skala kelalaian dan memakan korban jiwanya ini yang fatal gitu loh. Contoh misalnya, apakah regulasi tentang safety and security stadium itu tentang gas air mata khususnya sudah di-deliver? Kan polisi menyatakan mereka tidak tahu. Nah ini yang merupakan fatal. Itu adalah areanya jadi federasi. ada regulasi yang sudah dibuat oleh PSSI. Regulasi itu itu regulasi FIFA. FIFA diturunkan oleh PSSI. Nah, ketika PSSI sudah membuat kebijakan itu dalam bentuk regulasi, dilaksanakan oleh operator. Operatornya itu LIB. Nah, kalau LIB diminta pertanggungjawaban, saya setuju. Karena pelaksana daripada regulasi itu LIB, bukan lagi PSSI. Itu LIB. Nah, LIB adalah ada pelaksana. Kemudian pelaksana ini sekarang begini. Ketika sempritan terakhir sudah dibunyikan, kenapa bisa supporter masuk ke lapangan? Berarti stadion ini tidak memenuhi standar, tidak standar ini. Nah, ketika sudah tidak standar, apakah LIB sudah melakukan verifikasi? Kalau LIB tidak melakukan verifikasi, itu kesalahan. Dan itu kena pasal 359 KUHP. Ada yang ingin disampaikan tadi? Kalau terkait soal LIB betul, kita sepakat lah kalau LIB salah. Cuman kan yang harus kita lihat adalah LIB itu bentukannya siapa? Dia menerima kewenangan dari siapa? Gitu. Nah, kewenangannya kan LIB itu adalah di bawah ESCO. PSSI. ESCO mungkin saya ingin meluruskan apa yang dikatakan Jadi Pak. kalau misalkan memang ini beda, ya jadi ambigu gitu menurut saya. Gitu. Jadi gini, Richard, kalau kita minta pertanggungjawaban seseorang, semua tanggung jawab mulai dari tanggung jawab fisik, tanggung jawab administrasi, tanggung jawabatan, itu tidak benar. Itu. Contoh, seorang menteri yang korupsi, masa diminta pertanggungjawabannya presiden? Seorang menteri yang berbuat salah karena diangkat oleh presiden, masa diminta pertanggungjawaban presiden? Enggak benar itu, tidak adil itu. Sama dengan ini. Kalau LIB tidak benar melakukan sosialisasi, kalau panitia pelaksana tidak mensosialisasikan regulasi itu kepada polisi, kepada pihak keamanan, itu sebuah kegelisahan besar dan itu harus dihukum. Ini yang salah ini. Karena regulasi itu jangan-jangan PSSI nggak itu Pak, nggak mensosialisasikan. Regulasi itu PSSI nggak mensosialisasikan. Kalau PSSI tidak mensosialisasikan, itu berarti harus minta tanggung jawab ketua umum. Itu terjadi kedua. Itu juga ada Bang. Jadi gini, saya mengikuti beberapa agenda kegiatan sebelum pertandingan dimulai. Misalkan rakor ya di kepolisian. Itu tidak pernah ada bahas soal terkait safety security. Oh, itu kekeluaran besar kan itu. Gitu, seharusnya ada ya di situ. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau ini domainnya LIB, kan LIB di atasnya ada ESCO. Jadi itu kerjanya di mana posisinya itu, maksud saya gitu. Iya. Kan baik, gitu. boleh kita Bapak-Bapak sama-sama lihat ini ada regulasi begitu ya dari PSSI terhadap Panpel atau mungkin yang di bawahnya.
sanksi PSSI begitu ya, mana di sanksi PSSI ini dikemukakan Pak Nurdin, kalau Pak Nurdin ingat bahwa seluruh yang tanggung jawab begitu ya adalah panitia pelaksana ya di pasal 3 ya, betul ya, Pak Nurdin ya? Betul. Apakah itu menjadi dasar dari Pak Nurdin untuk tetap kekeh bahwa PSSI tidak usah mundur? Ketua umum tidak usah mundur. Kenapa? Karena secara fisik dia tidak bertanggung jawab terhadap persoalan ini, terhadap peristiwa ini. Tapi secara moral dia bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab moralnya adalah dia harus memperbaiki. Dia harus melakukan terobosan terapi yang khusus untuk bagaimana mengatasi setiap pertandingan. Misalnya gini, kalau kita melihat Persebaya dengan Arema Malang, tidak boleh langsung waktu malam. Karena risiko kerusuhan, risiko terjadi anarkis, terjadi masalah, itu bisa terjadi. Baik dalam stadion maupun dalam stadion. Nah, PSSI harus mencermati ini, jangan ikut kepada TV right, ya, daripada sponsor. Itu yang terjadi di awal, Pak Nurdin. Jadi ketika mulai terjadi jam tayang awal, di awal kompetisi itu sudah ada keluhan dari supporter. Mungkin Richard bisa menambahkan. Jadi ada banyak yang terjadi kecelakaan karena habis nonton malam, lalu korban jiwa muncul, lalu muncul protes-protes lah. Bertebaran di media sosial. Tetapi waktu itu respon dari LIB dan Ketua Umum PSSI itu adalah kepentingan broadcast. Oh, itu. Jadi komprominya seperti apa sih Pak Nurdin biasanya kalau berhubungan dengan broadcast gitu? Ya. Jadi sepak bola itu identik dengan industri. Nah, sarana industri itu ada bisnis. Tapi di dalam sepak bola kita harus mempertimbangkan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kenyamanan dan keamanan. Tidak boleh mengedepankan bisnis tapi kemudian mengabaikan kenyamanan dan keamanan. Karena pada kaca sepak bola adalah untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan, memberikan hiburan, melahirkan kebahagiaan bagi para penonton dalam stadion maupun luar stadion. Nah, oleh karena itu, broadcast penting, tapi tidak boleh ini mendahulukan, lebih diutamakan, sementara tidak tercipta kenyamanan dan ada unsur keamanan yang bisa berbahaya di situ. Nah, oleh karena itu, ketika polisi minta waktu sore jadwalnya, maka tentu polisi sudah mempertimbangkan daripada unsur-unsur yang bisa menciptakan kerusuhan atau ada masalah yang membuat sepak bola tidak berjalan dengan baik. Nah, mestinya LIB ini mengikuti polisi. Karena yang bertanggung jawab soal keamanan itu pampel itu adalah polisi. Oke, Pak Wahyu bisa menjawab mengenai hal ini, tapi mohon ditahan dulu Pak Wahyu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita rehat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.